Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, opa oma. Ya, selamat bergabung bersama saya Gilano Purba di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas firman-firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu menghidupkan kita di hidup kita akhir-akhir ini, belakangan-belakangan ini, ya bahkan setiap hari selama kita hidup firman Tuhan terus tergenapi dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan setiap harinya. Nah, Bapak Ibu, perlu dicatat bahwa apa yang saya sampaikan di sini merupakan sharing pengalaman, sharing iman, ya apa yang saya alami, dan ini bukan sesuatu yang dapat diperdebatkan gitu. Karena ini bukan sesuatu yang saya meminta ini dibenarkan atau segala sesuatu yang itu salah, ini salah, yang benar seperti ini. Bukan. Ya, kita sama-sama di sini belajar, menekuni firman Tuhan, mendalami supaya apapun yang boleh Tuhan sampaikan lewat firman-firman-Nya, lewat setiap perkataannya di dalam Alkitab, semuanya boleh menjadi sumber kehidupan buat kita. Oh, haleluya. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, yaitu bacaan kita pada hari ini ada di Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk memulai ke sana, mari kita ada baiknya kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita boleh bersama-sama membaca Alkitab dengan keadaan yang baik, ya supaya kita boleh sama-sama membahas firman Tuhan dengan kondisi yang baik. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini di mana kami akan belajar bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menampingi kami, setiap kami Tuhan, supaya apapun yang boleh kami sharingkan, apapun yang boleh kami dapatkan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah apapun yang kami ucapkan, biarpun apapun yang dapat disampaikan, yang dapat kami terima, itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu semua, Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6 itu bahasanya, kalau bisa kita bilang, itu bahasa-bahasa yang mungkin berat atau nggak relevan sama kehidupan kita saat ini. Kalau kita kan sekarang bahasanya bahasa-bahasa gaul gitu ya, bahasa-bahasa yang gue banget ya, nggak ada tuh bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Tapi dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 6, kita kalau kita baca bersama-sama di sini ya, itu bahasanya masih bahasa-bahasa puitis, masih bahasa-bahasa yang berat, bisa dibilang seperti itu. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke, kita membahas mengenai Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6 gitu ya. Ini saya sambil lihat Alkitab ya. Emang digital, cuman lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu semua yang menonton ya, itu ada baiknya kita ambil Alkitab kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena Katolik sifatnya skriptura, tertulis ya. Oke. Nah,
kita mau membahas mengenai Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Yang seperti saya bilang tadi, bahasanya itu sedikit berat ya. Tidak relevan sama hidup kita saat ini. Tapi jangan salah, kita kembali lagi, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Artinya mau ngomongin tahun 1000 kayak, mau ngomongin tahun 1800, mau ngomongin 1900, bahkan 2022 saat ini, itu sangat relevan artinya dengan kehidupan kita. Yang pertama, Hosea 6 ayat 1. Di situ digambarkan bahwa Allah adalah pribadi yang suka menerkam, yang suka memukul, walaupun nanti ia akan menyembuhkan dan akan membalut, gitu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya buat saudara-saudari semua di rumah, apakah Allah itu sifatnya meruntuhkan? Apakah Allah bersifat menjatuhkan, memberikan segala sesuatu yang mencelakakan? Atau apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan sakit, penyakit buat kita umatnya, gitu kan? Nah, dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, nah kita nggak bisa baca Alkitab itu dari sini udah sampai di situ aja. Enggak, Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu adalah berkesinambungan, artinya saling melengkapi ayat per ayatnya ya, karena ya balik lagi, firman Tuhan adalah firman yang hidup ya, mau diomongin kapanpun relevan aja artinya gitu. Walaupun memang kata-katanya yang saya bilang tadi, kata perkatanya kalau kita baca memang aneh kalau hari-hari gini, tapi kalau kita lihat artinya itu tergenapi sama hidup kita saat ini gitu ya. Nah, apakah Allah bersifat meruntuhkan? Dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 mengatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ya. Sehingga banyak tafsiran tuh yang keliru terhadap kata menerkam dan memukul. Kalau Bapak Ibu saya tanya, menerkam dan memukul itu konotasinya apa? Positif atau negatif? Nah, ini tergantung ya, positif atau negatif. Kalau saya bilang memukul drum, gitu kan, bermain drum. Memukul drum artinya bermain drum. Itu konotasinya positif. Tapi ketika saya bilang saya memukul seseorang karena saya benci, ya kan, walaupun nanti setelah saya mukul saya akan mengobatinya, gitu kan, konotasinya akan menjadi negatif. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya di dalam firman Tuhan Hosea 6 ayat 1 dikatakan bahwa Allah sifatnya memukul walaupun nanti dia membalut, ini kan pasti konotasinya adalah konotasi yang negatif gitu. Nah, tetapi pertanyaannya yang tadi, apakah Tuhan itu sifatnya meruntuhkan? Nah, memang kita percaya Tuhan nggak pernah Tuhan nggak pernah merencanakan segala sesuatu yang buruk buat hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mengizinkannya? Iya kan? Pertanyaannya akan seperti itu. Tuhan emang nggak pernah berbuat sesuatu yang buruk buat kita, tapi apakah Tuhan mengizinkannya? Tuhan menjaga kita sepenuh hatinya, ya kan? Dan Dia tidak akan pernah membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan di saat-saat ya terakhir hidupnya, Tuhan itu masih menyelamatkan kita dari pencobaan. Buktinya apa? Pada saat dia mau berdoa di Taman Getsemani, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes menemani bersama murid-muridnya yang lain, tapi yang paling dekat itu Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk ikut bersama Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang apa? Dia cuma kasih pesan, berdoalah, berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Tuhan di sini menjaga kita semaksimal mungkin. Bahkan yang harusnya Tuhan nggak bisa, Yesus itu nggak bisa lagi berpikir untuk orang lain, karena ya dia akan mengalami kematian yang dahsyat, yang dia udah tahu akan seperti apa rasa sakit yang akan dia terima. Tapi dia masih menjaga kita, berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Luar biasa, ya kan? Nah, Tuhan itu tidak dapat dikendalikan oleh orang jahat, tidak dapat dikendalikan oleh si jahat, ya kan? Bukan orang jahat, maksudnya si jahat, yaitu iblis. Tuhan gak level berantem sama iblis tuh, Tuhan gak level. Tuhan itu tidak pernah bisa dikendalikan oleh yang jahat, ya.
Itu kenapa kita anak-anak Tuhan seharusnya tidak boleh atau tidak bisa dikendalikan sama orang-orang jahat. Iya kan? Karena apa? Semua udah diatur sama Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dikendalikan sama yang jahat. Ya kan? Dan dia juga sendiri tidak ingin kita dikendalikan oleh yang jahat atau kita bersama-sama sama yang jahat. Ya kan? Jadi setiap keadaan tidak enak itu munculnya dari Tuhan atau dari kita. Saya dapat katakan bahwa segala sesuatu yang tidak enak munculnya bukan dari Tuhan, tapi dari setiap akibat yang kita lakukan, setiap akibat dosa yang kita lakukan. Nah, itulah dosa itu berbuah, dan buahnya itu membuat kita menjadi merasa, wah ini nggak enak gitu. Jadi segala sakit, segala pencobaan datangnya bukan dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan itu terjadi di atas hidup kita. Lalu yang kedua, kalau Tuhan itu memberi penyakit agar kita bisa merendahkan diri dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Masa sih? Yakin Tuhan memberikan penyakit buat kita? Kalau memang Tuhan memberikan penyakit buat kita, lalu gunanya Tuhan mencurahkan darah di atas kayu salib itu apa? Buat apa Tuhan susah payah turun ke dunia, mengosongkan dirinya, memikul salib, dicambuk, diludahi, dimusuhi, ya kan? Sampai mati di atas kayu salib, dipaku tangan dan kakinya, ditusuk lambungnya. Untuk apa? Kalau memang penyakit itu datang dari Tuhan. Justru Tuhan mengambil, ya kan, mengambil semua sakit penyakit, mengambil semua maut untuk berada di dalam dirinya pada saat mati di kayu salib. Dan ketika Tuhan menyerahkan nyawa, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku, dan Tuhan berkata it's finished, itu sudah selesai, putus. Tidak ada penyakit yang bisa memasuki kita sebagai orang-orang percaya, ya kan? Lalu buat apa juga ada dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 24 dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ngapain Tuhan sampai berdarah, sampai ada bilur-bilur Tuhan, tapi penyakit datang dari Dia? Iya kan? Jawabannya itu ada di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan bahwa setiap segala sesuatu yang nggak enak, penyakit, ya kan, keadaan, atau ya segala sesuatu yang menyebabkan kita bersedih, bersusah payah, itu hasilnya karena dari buah dosa yang telah kita lakukan. Jadi yang jelek-jelek itu datangnya bukan dari Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa kalau Tuhan menerkam, memukul, kemudian menyembuhkan dan membalut, itu bukan serta-merta karena Tuhan benci sama kita, bukan. Tapi layaknya seorang ayah yang mendidik anaknya, ya kan, kadang-kadang ayah itu kalau di kampung, misalnya di perkampungan, masih ada yang suka mukul pakai rotan gitu kan. Nah, itu secara fisik, tapi Tuhan memukul secara rohani. Bagaimana Tuhan mendidik kita, anak-anaknya, karena Tuhan itu cinta. Ya, jadi jangan salah kaprah bahwa Tuhan itu sifatnya memukul, menghajar. Di kitab Mazmur juga banyak, Tuhan menghajar aku, ya kan, dengan apinya, dengan apa. Itu jadi jangan disamaratakan bahwa Tuhan itu benar-benar memukul, menghajar secara fisik. No, itu secara rohani. It's about spirit, ya. Itu semuanya mengenai spirit yang ada di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, lalu bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Lewat Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kita harus tahu ciri-ciri atau sifat Tuhan yang tergambar dalam Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Yang pertama, Tuhan itu maha hadir, ya kan? Tuhan itu maha hadir. Tadi dalam Hosea tadi dikatakan bahwa, sebentar saya buka ya. Nih. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 3.
Di situ dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena Tuhan itu muncul seperti fajar, ya kan? Normalnya, ya dalam keadaan normalnya, fajar itu setiap harinya pasti muncul, ya kan? Setiap habis malam, keluar subuh ada fajar gitu kan. Fajar menyingsing, ya kan? Matahari terbit, itu pasti terjadi, walaupun mendung, ya kan? Walaupun mendung masih ada cahaya. Mendung waktu malam, mendung waktu subuh, dan mendung waktu pagi sampai siang itu berbeda semua. Kenapa? Mendung malam tuh gelap banget, tapi mendung pagi gelap, tapi masih ada cahaya. Walaupun ada mendung di dalam di dunia ini meliputi bumi gitu kan, tetapi terang Allah masih bercahaya. Nah, itulah kenapa aku datang seperti fajar. Tuhan mengatakan bahwa aku ini pasti ada, dan hujan di setiap akhir musim yang mengairi bumi. Artinya apa? Ketika ada kekeringan di bumi ini, Tuhan hadir membasahi bumi, memberikan penyegaran. Gitu. Tapi apa yang dimaksudkan Tuhan? Tuhan mengeluh terhadap Efraim. Ya, Efraim dan Yehuda dikatakan bahwa kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Mungkin saudara-saudari di rumah pernah melihat mobil kalau parkir di rumah gitu kan, apalagi di daerah pegunungan, parkir di halaman rumah pagi-pagi buta jam 5 coba keluar. Apalagi daerah pegunungan itu embun ada di kaca mobil, ya kan. Bahkan di pegunungan itu kalau di rumah keramik-keramik atau kaca itu pasti berembun semuanya. Betul nggak? Nah, tapi apa? Ketika matahari mulai panas jam 8 pagi, hilang embunnya. Begitu juga iman kita. Kalau kita berkata, saya mau mengenal Tuhan, saya mau mengenal Allah lebih lanjut lagi, kiranya iman kita jangan seperti embun pada pagi hari yang tatkala bisa hilang, ya. Tapi kita harus stay pada iman kita tersebut. Jangan sampai kita hilang. Kalau misalnya lagi enak, ya kita dekat, kita berdoa, terima kasih Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika kita lagi sakit, seringkali saya juga melakukan hal yang sama. Ini juga peneguran buat saya bahwa saya tidak boleh seperti embun. Pada saat gak enak, saya tinggalkan Tuhan. Pada saat enak, ya saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ini semua karena Tuhan. Tapi begitu gak enak, saya mempersalahkan, ini Tuhan jahat sama saya. Iya kan? Nah, ini dia saudara-saudari. Jadi mengenal Tuhan itu tidak bisa seperti embun pagi. Mengenal Tuhan itu harus lebih dalam, ya kan? Karena ciri-ciri Tuhan yang pertama adalah maha hadir, dia pasti. Yang kedua maha kuasa, yang ketiga dia maha kekal, yang empat tidak pernah berubah, ya. Sabar, lamban marah, lalu berbelas kasihan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Allah lamban marah. Percaya atau enggak? Harus percaya. Adam dan Hawa sudah dilarang gak boleh makan buah terlarang, tapi tetap dimakan, dan akhirnya mereka berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan udah bilang, kalau engkau makan buah terlarang yang ada di sana, engkau akan mati. Mati. Tidak ada, nggak ada sebab lain, mati. Tapi apa? Ketika Adam dan Hawa mengkonsumsi buah itu, mati nggak? Mereka masih diberikan hidup, bahkan keturunan. Ya kan? Kain membunuh Habel. Kain tidak binasa, malah dikasih tanda Kain supaya tidak ada orang yang membunuh Kain. Luar biasa. Tuhan itu lamban marah. Ya. Nah, kalau Tuhan lamban marah, jangan sekali-sekali kita buat Tuhan itu jadi marah. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Oke. Nah, lalu jiwa Kristus seperti apa yang diinginkan Allah supaya kita itu bisa dikatakan bahwa kita benar mengenal Allah? Yang pertama adalah kita mesti penuh perhatian, pemaaf, ya. Sulit banget, men. Sulit banget. Tapi kita harus mencoba. Yang kedua, hidup miskin dan sederhana. Yang ketiga, jiwa Kristus adalah jiwa yang kaya, hidup kaya tapi nggak tamak. Nah, saya kok bilang tadi
kita harus hidup miskin dan sederhana. Terus yang ketiga, harus hidup kaya tanpa ketamakan. Ya, saya mau bilang begini, Tuhan itu kaya tau. Tuhan itu maha kaya. Dia punya alam semesta. Mungkin kalau kalian ya, Bapak Ibu yang menonton saya, mungkin Bapak Ibu punya mobil yang mewah. Sorry, kalian gak ada apa-apanya. Kalian punya jabatan, punya kuasa di dunia ini, kalian gak ada apa-apanya. Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh lebih kaya dari Anda semua. Dia punya semesta. Bisa gak Bapak Ibu beli planet? Bisa mungkin. Beli semesta? Gimana caranya ke sana? Tapi Tuhan memiliki itu semua. Nah, artinya Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya, ya. Tetapi dengan kekayaannya itu, Tuhan tidak pernah pelit sama kita. Dia nggak tamak. Di dalam kekayaannya, dia masih berbagi mujizat, free, gratis. Bahkan terhadap orang-orang yang jahat, mujizatnya itu tetap berlaku. Jadi Tuhan itu nggak pelit, nggak tamak, ya. Lalu kalau kita udah mengenal Tuhan, Tuhan mau kita itu berani. Berani artinya bukan berani mencari masalah, tapi lebih berani menunjukkan kebenaran. Contoh, ketika Tuhan melihat rumah ibadah berubah menjadi tempat berdagang, dia membongkar balikan meja, membuat cambuk, melepaskan segala domba, burung, dan sebagainya. Ya, kita bisa baca dalam Alkitab. Tuhan berani, Tuhan Yesus berani, tapi berani yang menunjukkan kebenaran. Lalu tahan godaan. Nah, ini yang mungkin paling susah buat kita semua sebagai manusia. Godaan itu tidak melulu mengenai seks, mengenai wanita, tetapi juga mengenai kedudukan. Misalnya Anda di kantor ingin mencapai sebuah kedudukan, Anda menjatuhkan orang lain, Anda binasa, Anda jahat, Anda tidak sesuai karakter Kristus. Tidak melulu soal seks, tidak melulu soal wanita, pria, dan sebagainya, perselingkuhan, tidak. Hal-hal sederhana juga, itu bisa menjatuhkan saudara. Hati-hati. Lalu, Tuhan tidak butuh ketenaran. Yesus itu selalu bilang, kalau misalnya dia habis menyembuhkan, dia bilang, pulanglah, jangan ceritakan pada siapapun. Ya, Tuhan gak butuh ketenaran. Jadi Bapak Ibu semua yang punya jabatan, yang punya posisi, yang punya pengaruh di dalam society, di dalam masyarakat, jangan karena Anda mengejar ketenaran sehingga Anda membuat sebuah kebijakan. Ya, kelihatannya menguntungkan rakyat, menguntungkan orang-orang kecil. Tapi di balik itu semua Anda busuk. Ya, Anda akan binasa. Ya. Tuhan Yesus nggak butuh sanjungan orang banyak. Yang dia tahu adalah bekerja demi masa depan manusia dan perdamaian antara Allah dengan manusia, surga dan bumi. Ya. Jadi dengan mengenal Allah lewat Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6 kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir, dia maha kuasa, dia selalu ada seperti fajar, ya, yang selalu mengairi bumi seperti hujan dan nggak pernah seperti embun yang ada, nggak ada, suam kuku katanya begitu ya. Jadi ya itulah Tuhan. He's good, He's the best. Ya, jadi ada baiknya kita sebagai orang beriman, umat Katolik, umat Kristiani, kita boleh mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, ya, supaya makin banyak orang yang terberkati. Kalau dengan Bapak Ibu men-share ini, berarti Bapak Ibu memberkati orang lain lagi, lebih lagi, dan tunggu episode selanjutnya. Ciao.